Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Nah, sesuai judulnya aku bakal ngasih tahu tips and trick buat kalian yang mau ikut ujian mandiri. Jadi aku akan ngasih beberapa rahasia-rahasia yang sebenarnya aku simpan sejauh ini untuk kalian yang nonton video ini. Jadi jangan skip-skip dan aku bakal ngasih beberapa tips ke kalian. Yang pertama, kalian jangan pernah kendor semangat untuk belajar gitu. Kalian harus terus belajar. Belajar dari apa? Belajar dari pengalaman kalian juga. Kan kalian gagal-gagal. Nggak apa-apa, aku juga gagal gitu. Kalian juga harus belajar dari kegagalan. Oh, kemarin SBMPTN aku kurangnya di mana sih? Oh, kemarin di ujian mandiri yang lain tuh aku kurangnya di mana gitu. Nah, kalian coba perbaiki itu karena masih ada waktu untuk memperbaikinya. Perbaiki juga cara belajar kalian. Sekali lagi aku ngomong di sini, kalau belajar itu bukan selamanya tentang kuantitas, banyak-banyakan materi gitu. Kalau sama aja banyak-banyakan materi, ibaratnya gelasnya udah penuh nih, terus kalian tuang lagi materi, nggak efektif bro, malah tumpah-tumpah ilmunya. Jadi kalian harus bertahap. Seperti video-video sebelumnya aku selalu ngomong, kalian harus percaya sama yang namanya konsep gitu. Kalian harus mempersiapkan itu dengan baik, jangan asal wah aku belajarnya lama kok nggak masuk-masuk. Ya itu tadi, kamu belajarnya gimana, dan ini perlu juga disesuaikan dengan diri kalian. Kalau aku tipenya adalah orang yang belajarnya menyendiri gitu. Ada orang yang suka belajarnya kelompok gitu. Sesuaikan aja. Jadi kalau aku sukanya sendiri, kalau aku kayak gimana sih dulu? Kalau aku belajarnya itu pulang sekolah jam 4 ya. Jam 4 pulang sekolah, beres-beres, mandi segala macem, habis maghrib itu ya aku mulai ngumpulin niat. Ya biasalah ngumpulin niat, karena belajar itu kan sesuatu hal yang harus kita niatkan gitu. Ketika niat udah kekumpul, biasanya habis isya tuh aku gas cuma sampai jam 10, berarti berapa jam? 8, 9, 10, 3 jam doang, tapi efektif. Dan aku juga bagi ada jeda istirahatnya. Jadi kalau sumpama kalian belajar durduran, durduran itu kalau bahasa Indonesianya itu terlalu ngejar target atau apa tanpa memikirkan istirahat di tengah, ya kalian bakal pusing juga. Makanya kalian sekolah pun ada jam istirahat. Nah, fungsinya itu buat nge-refresh lagi otak kita gitu. Yang kedua adalah berdoa. Wah, klise banget ya, berdoa gitu. Ya memang yang namanya kita berusaha itu harus dibarengi sama doa. Doa tanpa usaha itu apa gunanya? Tapi usaha tanpa doa itu juga sombong gitu. Jadi kita harus balance antara doa dan usaha. Jadi jangan cuma doa-doa terus, ya Allah, ya Tuhan gitu kan. Aku pengen masuk di kampus ini tapi nggak pernah usaha, gimana? Tapi kalian juga selalu belajar tanpa adanya doa, ya gimana juga gitu. Jadi harus imbang. Oke? Tips selanjutnya adalah siapin persyaratan buat ujian mandiri gitu. Syarat-syaratnya tuh mungkin ya kayak kartu dan lain sebagainya. Jangan sampai hari H atau H-1 kalian masih keteteran gitu. Biasanya kalau utul, UGM, kemarin utul ya, aku biasanya kan H-1 udah siapin semua tuh. Aku udah datang ke lokasi, oh udah tahu. Terus aku mapping nih, kalau sumpama aku berangkat dari titik ini ke sini berapa menit. Takutnya itu macet juga. Biasanya kalau Jogja ya, Jogja itu dulu waktu aku utul, rame nih pol, rame sekali gitu. Apalagi cuma 2 lokasi di Jakarta sama Jogja kalau utul sekarang gitu. Jadi ya bakal banyak orang dari luar daerah ada di Jogja, atau bakal banyak orang dari luar daerah bakal ke Jakarta. Ya you know lah Jakarta macetnya seperti apa. Dan Jogja sebenarnya iya macet juga karena jalannya kecil-kecil. Kalian harus mempersiapkan 30 menit atau 1 jam untuk perjalanannya aja gitu. Jangan sampai kalian dadak atau bangun siang gitu. Dan jangan lupa tidur men, jangan lupa tidur. Karena kalau kalian nggak tidur, wah malah bikin bingung gitu. Nggak bisa mikir, ngantuk. Dan yaudah akhirnya kalian ulang lagi gap year, nggak mau kan? Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya nih yang nggak kalah penting adalah minta doa restu orang tua atau orang-orang terdekat kalian, karena ini ya aku bisa katakan ini adalah faktor X gitu. Di balik doa seorang ibu gitu, biasanya manjur tuh. Aku biasanya kalau mau ujian atau ya kemarin aku sidang skripsi gitu, ya aku hampir dulu minta doa gitu, doain ya. Dan itu biasanya bikin lebih lancar dan bikin kita lebih pede, karena ya itu tadi aku selalu percaya kayak faktor X yang sebenarnya kita tuh nggak pernah sangka, tapi dari doa orang-orang terdekat yang mungkin tulus dengan kita itu bakal
manjur gitu. Dan kalau aku juga biasanya ini aku terapin sih. Kalian mau terapin atau enggak itu terserah kalian. Biasanya aku datang ke beberapa orang yang dalam tanda kutip membutuhkan, ya udah aku coba ya sisihkan sebagian rezeki lah. Kamu minta doanya kayak gini. Ya akhirnya dari doa-doa orang seperti itu biasanya bikin kita lebih pede dan bikin kita lebih yakin, dan yang jelas faktor X itu mungkin bakal datang ke kita gitu. Dan yang selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah stop insecure, men. Stop insecure. Biasanya kalau kalian datang ke lokasi ujian, ada orang-orang yang masih buka-buka kayak buku gitu kan, masih buka-buka materi. Ya udah, kalian nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah insecure. Wah, dia tuh pasti belajar lagi. Ya udah, pede aja sama diri kalian. Seperti video sebelumnya aku ngomong bahwa kalian harus yakin sama diri kalian sendiri, kalian harus yakin sama kemampuan diri kalian, karena pada akhirnya ketika kalian yakin, ya semesta mungkin akan mendukung kalian. Afirmasi. Jadi analoginya ya, kalau aku ngomong seperti di video sebelumnya, aku ngomong kalau seumpama kalian aja nggak percaya sama diri kalian sendiri, gimana perguruan tinggi bakal percaya sama kalian gitu. Jadi kita harus kuatin diri, kita harus percaya, nggak usah insecure sama orang lain, karena terkadang seperti lagu, foto postingannya berbeda dengan aslinya, atau apa yang kita lihat sebenarnya tidak selamanya sesuai dengan apa yang dia rasakan kayak gitu. Namanya dunia panggung sandiwara ya, kita kan nggak tahu isinya orang seperti apa. Mungkin di depannya senyum-senyum gitu, terlihat pintar, tapi mungkin dia kosong atau bahkan sebaliknya kayak gitu ya. Jadi percaya aja sama diri kalian sendiri. Ya mungkin itu aja tips and trick dari aku untuk menghadapi ujian-ujian mandiri. Dan kalian juga bisa terapin tips and trick ini di beberapa ujian lain atau ya tes-tes kedinasan atau apapun itu. Gitu aja, aku Danang Grisadewa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you.